Hai, konnichiwa minasan. Kembali lagi dengan saya Wiranto Aji. Kali ini saya akan sedikit ya membahas tentang bumpo yang ada di Minano Nihongo bab 35, buku Minano Nihongo Shokyu ni. Desu ne. Baik, ada apa aja sih di bumpo di bab 35 ini? Intinya tentang tata bahasa yang materi tentang pengandaian begitu ya. Baik, kalau dalam bahasa Jepang jokenke jokenke. Sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, alangkah baiknya kita masuk ke pembentukan kata kerjanya dahulu. Masih ingat ya, kata kerja bahasa Jepang ada 3, yakni kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Pasti sudah hafal sebelumnya bahwa kata kerja bentuk pertama terdiri atas bunyi-bunyi i, chi, ri, bi, ni, mi, ki, gi, shi. Oke ya, ichiri, bini, mi, ki, gi, shi. Ini adalah kata kerja bentuk pertama. Baik. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk jokenke, saya akan berikan contohnya terlebih dahulu. Misalnya untuk bunyi i ada kata imas, chi ada kata tachimas, bunyi ri ada kata hairimas, bunyi bi ada kata asobimas, kemudian bunyi ni ada kata shinimas, bunyi mi ada yomimas, bunyi ki ada ikimas, kemudian bunyi gi ada isogimas, dan shi ada hanashimas. Oke, untuk pembentukan jokenke ya, untuk pembentukan jokenke atau bentuk pengandaian begitu ya. Jadinya imas akan berubah menjadi ieba. Jadi i-nya ini tetap ada, masnya dihilangkan, diganti dengan i-nya dihilangkan diubah dengan eba. Jadi ieba seperti itu. Jadi ieba. Imas jadi ieba. Sedangkan tachimas menjadi tateba. Jadi chi karena dia polanya chi kan dari ta, chi, tsu, te, to. Nah, dia diambil yang bervokal e, makanya dia t ditambah dengan ba. Jadinya tateba. Tachimas menjadi tateba. Begitu juga dengan iimas jadi ieba. Jadi i yang ini diambil vokalnya karena a, i, e, o. E yang diambil ditambah dengan ba jadi ieba. Seperti itu. Tachimas jadi tateba. Kemudian hairimas menjadi haireba. Asobimas menjadi asobeba. Kemudian shinimas menjadi shineba. Yomimas menjadi yomeba. Ikimas menjadi ikeba. Isogimas menjadi isogeba, dan hanashimas menjadi hanaseba. Jadi pembentukan jokenke untuk kata kerja bentuk pertama seperti ini. Baik, kita akan beralih ke kata kerja bentuk kedua. Oke, masih ingat ya kata kerja bentuk kedua yang berbunyi e, vokal bunyi e itu pasti kata kerja bentuk kedua, dan vokal berbunyi i, tapi ada beberapa yang harus diingat dan harus dihafalkan apa saja. Oke, baik, kita langsung saja masuk kata kerja bentuk kedua. Ada tabemas, kemudian oshiemas, kemudian nemas, okimas. Nah, ini kata kerja bentuk kedua yang bunyi vokalnya ada i-nya.
ini harus dihafalkan ya. Okimas, mimas, dan karimas. Jadi 3 ini yang berbunyi i, tapi dia tidak ikut ke kata kerja bentuk pertama. Harus dihafalkan. Oke, kalau diubah ke jokenke menjadi tabemas, masnya langsung hilang, langsung tabereba diganti dengan reba. Masnya hilang diganti dengan reba. Mudah sekali ya, menjadi tabereba. Oke, oshiemas menjadi oshiereba, nemas menjadi nereba, okimas menjadi okireba, mimas menjadi mireba, dan karimas menjadi karireba. Jadi seperti itu untuk kata kerja bentuk kedua. Lebih mudah daripada kata kerja bentuk pertama. Hanya masih dihilangkan, diganti dengan reba saja. Diingat ya. Oke, sekarang kata kerja yang bentuk ketiga hanya ada 2 kata kerja, yakni shimas dan kimas. Oke, pembentukan shimas menggunakan kata benda, yakni misalnya adalah sokuji shimas, benkyou shimas. Sedangkan kimas misalnya tsurete kimas. Shimas dan kimas, seperti itu ya. Perubahannya untuk jokenke, shimas dia berubah total, maaf ini harusnya berwarna merah. Berubah total menjadi sureba. Sureba. Nah, mudah sekali jika dia shokuji shimas menjadi shokuji sureba. Shokuji sureba. Benkyou shimas menjadi benkyou sureba. Kimas berubah total menjadi kureba. Kureba ini ya. Tsurete kimas, karena kimasnya berubah menjadi kureba, otomatis tsurete kimas menjadi tsurete kureba. Oke, jadi seperti itu untuk jokenke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pola kalimatnya. Oh, maaf, sebelum masuk ke pola kalimat masih ada ya, ternyata bukan kata kerja bentuk, bukan kata kerja tetapi kata sifat, yakni kata sifat i atau bahasa Jepangnya adalah ikeyoshi. Sneh. Oke, pasti sudah tahu ya apa perbedaan antara kata sifat bentuk i dan kata sifat bentuk na. Saya tidak akan bahas itu. Baik, misalnya di sini ada takai, sogashi, atarashi, oishi, atatakai, dan furui. Bentuk jokenke-nya adalah, nah, i-nya dihilangkan diganti dengan kereba. Takai menjadi takakereba. Sekali lagi ya, i-nya dihilangkan, huruf i-nya dihilangkan diganti dengan kereba. Seperti contohnya di sini, takai menjadi takakereba. Kalau begitu mudah ya, isogashi menjadi isogashi kereba, i-nya hilang. Atarashi jadi atarashi kereba. Oishi jadi oishi kereba. Atatakai menjadi atataka kereba. Furui jadi furu kereba. Kemudian kata sifat bentuk na, jadi nakeyoshi dalam bahasa Jepangnya pasti sudah tahu ya, ada kata hansamu, genki, shizuka, hima, kirei. Cukup ya, jadi ada hansamu, genki, shizuka, hima, dan kirei. Jika dia diubah menjadi jokenke, nah bukan ba tetapi nara akhirnya. Jadi bukan hansamu ba atau hansamu kereba, tapi hansamu nara dia berubahnya. Oke, bisa dipahami jika kata kerja bentuk 1, 2, 3 dan kata sifat i dia menjadi ba, sedangkan kata sifat bentuk na dia menjadi nara. Hansamu ditambahkan saja hansamu nara,
Genki menjadi genki nara, shizuka menjadi shizuka nara, hima menjadi hima nara, dan kirei menjadi kirei nara. Oke, sekarang bagaimana dengan meshi atau kata benda? Ada kata ame, murio, yasumi, byoki. Nah, sama halnya seperti kata sifat bentuk na, ame menjadi ame nara, murio nara, yasumi nara, dan byoki nara. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke pola kalimatnya. Jokenke no tsukai kata. Jadi cara menggunakan jokenke ini jika dia adalah penggantian berupa persyaratan, gitu ya. Intinya ini adalah sebuah persyaratan. Baik, langsung saja ke kalimatnya. Aki ni narimasu, aki ni narimasu, ki no ha no iro ga kawarimasu, ki no ha no iro ga kawarimasu. Aki ni narimasu menjadi musim gugur. Kino hano iro ga jadi berubahnya warna daun di pohon. Nah, bagaimana cara menggunakan untuk persyaratan? Jadi seperti ini. Narimas kita sudah tahu bahwa dia adalah kata kerja bentuk pertama menjadi akini nareba. Oke ya, karena narimas kata kerja bentuk pertama, akini nareba kino hano iro ga kawarimasu. Seperti itu ya. Jadi kalau musim gugur, warna-warna daun akan berubah. Jadi seperti itu. Oke, kita ke kalimat yang kedua. Sensei ni kikimasu, sensei ni kikimasu, tsukai kata ga wakarimasu. Sensei ni kikimasu, tsukai kata ga wakarimasu. Jadi mendengarkan sensei atau bertanya kepada sensei, gitu ya. Bertanya kepada sensei, tsukai kata ga wakarimasu, paham cara menggunakannya. Bagaimana jika dia diubah ke jokenke? Jadi sensei ni kikeba, tsukai kata ga wakarimasu. Sensei ni kikeba, tsukai kata ga wakarimasu. Jadi kamu akan mengerti cara menggunakannya kalau kamu bertanya kepada sensei. Oke, seperti itu. Baik, nah sekarang dia ternyata kata kerjanya bentuk nai plus jokenke, kemudian ada tambahan lagi kata kerja, tapi ini berupa saran, gitu ya. Langsung saya lanjutkan saja. Jadi ini di sini ada kata borupen ga arimasen. Borupen ga arimasen. Enpitsu de kaite mo ii desu. Enpitsu de kaite mo ii desu. Misal kita tidak ada bolpen, gitu ya. Terus boleh menulis menggunakan pensil. Bagaimana dia jokenke-nya? Borupen ga nakereba, enpitsu de kaite mo ii desu. Borupen ga nakereba, enpitsu de kaite mo ii desu. Jadi kalau nggak ada bolpen, gitu ya. Jadi ini adalah berupa saran, gitu. Kalau tidak ada ballpoint, boleh menulis menggunakan pensil. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini juga ada kalimat berikutnya. Rokuji ni okimasen. Rokuji ni okimasen. Kaisha ni okuremasu. Rokuji ni okimasen. Kaisha ni okuremasu. Jadi tidak bisa bangun jam 6, jadi terlambat ke kantor, gitu ya. Bagaimana bentuk jokenke-nya? Seperti tadi, rokuji ni okinakereba, karena dia kinai jadinya ya. Rokuji ni okinakereba, kaisha ni okuremasu. Kalau tidak bisa bangun pukul 6, akan terlambat ke kantor. Seperti itu. Oke.
Sekarang kalimat yang berikutnya. Bucho ni soudang shimasen. Bucho ni soudang shimasen. Kimeraremasen. Bucho ni soudang shimasen. Kimeraremasen. Jadi tidak sodang tidak discuss gitu ya dengan bucho, dengan kepala bagian. Kimeraremasen, tidak bisa memutuskan. Nah, jokenkeinya rokuji ni sumimasen desu ne. Ini salah ketik ya. Jadi buchi ni sodang shinakereba, harusnya bucho ni sodang shinakereba kimeraremasen. Gitu, seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah ikeyoshi ya, ditambahkan dengan kata kerja atau kata sifat bentuk i ditambahkan dengan kata kerja yang berupa persyaratan juga, seperti itu. Nah, di sini kyou wa isogashii desu. Kyou wa isogashii desu. Ashita kite kudasai. Jadi hari ini saya sibuk, datang besok. Bagaimana cara pembentukannya? Seperti tadi ya. Jadi kyou isogashikeereba ashita kite kudasai. Kalau hari ini sibuk, ashita kite kudasai. Seperti itu. Hai. Kemudian tenki ga ii desu. Jatim paku e ikimashou. Tenki ga ii desu. Kalau cuacanya bagus, gitu ya, cuacanya bagus, Jatim pakai ikimashou. Yuk pergi ke Jatim Park. Nah, bagaimana bentuknya? Karena i des, dia harus berubah menjadi yoi. Jadi i-nya hilang diganti dengan kereba. Akhirnya tenki ga yokereba Jatim paku e ikimashou. Moichido ne, tenki ga yokereba Jatim paku e ikimashou. Seperti itu. Oke, di sini ada kata samui desu. Samui, dingin ya. Mado shimete kudasai. Mohon untuk menutup jendela. Jadi samukereba mado shimete kudasai. Kalau dingin, tolong tutup pintunya. Ada sebuah persyaratan kalau dingin. Itu ya, minasang. Hai, tsugi desu ne. Sekarang adalah nakeyoshi. Sama-sama persyaratan. Kyou hima desu. Sanpo shimasen ka? Kyou hima desu. Sanpo shimasen ka? Hari ini santai gitu ya. Sanpo shimasen ka? Mau nggak jalan-jalan gitu. Nah, jadinya karena dia kata sifat bentuk na, bukan ba yang dipakai tapi menggunakan nara. Jadi kyou hima nara sanpo shimasen ka? Jadi kalau hari ini santai atau senggang, sanpo shimasen ka? Jalan, apakah mau jalan-jalan? Kayak gitu kan? So, jadi berupa ajakan. Hai. Byoki byoin e itte kudasai. Byoki byoin e itte kudasai. Jadi byoki nara byoin e itte kudasai. Jadi kalau Anda sakit, pergilah ke rumah sakit. Seperti itu ya. Hai, terus yasumi deto shimashou. Yasumi deto shimashou. Yasumi nara deto shimashou. Oke. Kalau libur, yuk ngedate gitu ya. Hai, seperti itu. Nah, ini untuk yang pola kalimat yang terakhir. Nani nani ba, nani nani hodo, atau nani nani nara, nani nani hodo, yang artinya semakin ini semakin ini. Bentuknya adalah jokenke plus ba atau nara tadi yang kita sudah bahas, ditambah dengan futsuke bentuk biasa plus hodo. Baik, semakin ini gitu ya. Misalnya kanji, ada kanji renshu shimasu, yang akan kita gunakan adalah yang renshu shimasu, jouzu ni narimasu. Kanji, huruf kanji ya, renshu shimasu, berlatih, jouzu ni narimasu, akan menjadi jouzu, akan menjadi mahir. Nah, bagaimana cara memasukkan renshu shimasu ini ke dalam pola kalimat nani nani ba, nani nani hodo, atau nani nara, nani nani hodo? Jadi seperti ini. Kanji wa renshu sureba, karena shimasu ya, dia ke bentuk jokengnya adalah sureba.
kanji wa rensu sureba rensu suru hodo, karena dia ada futsuke ditambah dengan hodo. Di kanji wa rensu sureba rensu suru hodo jouzu ni narimasu. Jadi kanji semakin kalian berlatih semakin akan cepat mahir, begitu ya. Oke, wakarimashita ka? Jadi kanji wa rensu sureba rensu suru hodo jouzu ni narimasu. Jadi kanji kalau semakin dilatih semakin akan mahir. Nah, di sini ada sumaho, ii desu, takai desu, sumaho atau sumahong gitu sama ya. Smartphone, ii desu, takai desu. Oke. Jadi sumaho wa yokereba ii hodo takai desu. Sumaho wa yokereba ii hodo takai desu. Semakin baik, semakin mahal. Smartphone semakin bagus, semakin mahal. Oke. Hai. Koibito shinsetsu desu. Siawase ni narimasu. Koibito shinsetsu desu. Siawase ni narimasu. Jadinya adalah koibito wa shinsetsu nara shinsetsu hodo siawase ni narimasu. Jadi pacar itu semakin dia baik gitu ya, semakin mendatangkan kebahagiaan atau membuat bahagia. Seperti itu ya. Hai, ini maaf saya salah ketik, harusnya ini bukan ini narimas tapi ini narimas. Hai. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang di antara kalian bertanya, kalau begitu kita kan sudah belajar ya di bab 25 tara, di bab 23 toki, kemudian ba sekarang dan nara. Kira-kira apa sih bedanya antara tara, toki, ba, dan nara? Akan saya jelaskan tapi dalam singkat saja. Mungkin saya tidak akan memberikan contoh kalimat. Contoh kalimat akan saya berikan mungkin di lain kesempatan ya. Oke. Ini hanya pengertian saja, sesuai dengan apa yang saya alami, sesuai dengan apa yang saya rasakan gitu ya, dan sesuai dengan buku tentunya. Baik, yang pertama adalah tara. Tara itu biasanya dia bersifat timing gitu ya, bersifatnya timing. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalau sudah A tara, kalau sudah A gitu ya, bentuk tara akan menjadi B seperti itu. Kalau sudah A titik-titik B, nah dia berupa timing untuk tara. Sedangkan to ini juga sudah kita bahas. Setiap kali A B muncul. Misalnya setiap kali ditekan ini akan keluar uangnya, setiap kali ditekan tombolnya akan keluar uang. Nah, ini intinya kayak otomatis gitu ya, tuh ini. Beda lagi dengan tara. Tara ini adalah timingnya gitu. Oke, sedangkan toki atau ketika, setiap kali A melakukan B. Setiap kali A dia biasanya berupa toki, lakukan B. Kemudian atau dia tuh bisa berupa menunjukkan waktunya ya. Waktu A nani mashita, biasanya begitu toki. Oke. Contoh kalimatnya akan saya lakukan di lain waktu saja ya. Kemudian untuk ba, nah ini kayak yang saya utarakan tadi, biasanya dia berupa asal aksi A dilakukan, kurang A ya, asal aksi A dilakukan maka B terwujud atau logis terjadi gitu. Atau mungkin biasanya kalau ba ini dia akan sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi A maka logis lakukan B, atau B ini adalah sesuatu yang diharapkan. Oke. Kemudian sedangkan nara, nah dia biasanya berupa saran gitu ya. Kalau masalahnya A, sarannya berupa B gitu. Oke, wakarimashita. Kalau atau juga A nara, biasanya B ini adalah pikiran orang pertama. Seperti itu minasan. Jika masih ada pertanyaan, terutama mengenai yang barusan tara, toki, nara, ba, silakan minasan
membuat pertanyaan di Google Classroom ataupun di chat komentar di YouTube. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu.